Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, banyak di antara kita yang senang memposisikan diri sebagai korban, lalu berhenti bertumbuh. Jadi sebetulnya bukan kita tidak bisa bertumbuh, bukan kita tidak bisa berkembang, tetapi kita tidak mau. Lebih baik kita tidak bertumbuh dan memposisikan diri sebagai korban, karena kemudian kita mempunyai sesuatu atau seseorang yang kita salahkan. Nah, lalu kita enak karena yang salah orang lain, saya tidak harus bertanggung jawab. Karena itu banyak orang yang menyalahkan masa lalu. Oh, ini gara-gara dulu bapak ibu saya tidak mengasihi saya, maka saya jadi begini. Ini gara-gara guru saya dulu membuli saya, tidak memberi saya kesempatan untuk bertumbuh. Enak karena ada yang disalahkan. Dan it's okay kalau saya kemudian tidak bertumbuh atau mempunyai kekurangan, karena ada yang menyebabkan, dan menikmati sebagai korban. Tetapi yaitu hidupmu sendiri. Nanti Anda akan menjadi seperti apa? Karena bisa saja saya mempunyai masa lalu yang tidak baik, dan kemudian saya tidak mau terbelenggu oleh masa lalu itu dan kemudian bertumbuh. Bisa, karena saya subjeknya, saya yang mengambil keputusan, saya yang memilih. Ketika kita terus mengeluh dan tidak mengambil tindakan untuk berubah, sebetulnya kita sudah memilihnya. Itu seperti seorang bapak yang mobilnya ketabrak ibu-ibu, penyok depannya. Lalu temannya tanya, kenapa mobilmu penyok? Wah, ini ada ibu-ibu yang jalan sendiri, you know lah, ibu-ibu nabrak penyok. Ada yang disalahkan. Minggu berikutnya temennya lihat lagi, loh, kenapa ini mobilmu? Temen yang lain, kok penyok? Nah, ini ada ibu-ibu ini. Dan terus cerita itu berkembang. Setahun kemudian ada temennya juga lihat lagi, kenapa mobilmu begini? Wah, itu ibu-ibu yang gak tahu jalannya gimana nabrak penyok. Kapan itu? Setahun yang lalu. Nah, pada waktu itu bukan lagi ibu-ibu itu yang salah, tetapi bapak yang punya mobil itu. Kenapa? Lawang tinggal bawa ke bengkel, seminggu selesai kok. Dibiarkan sampai setahun, nah itu sudah bukan ibu-ibu yang nabrak lagi yang salah. Bapak yang punya mobil itu yang memilih untuk tetap menjadi korban supaya bisa menyalahkan orang lain, tetapi kemudian mobilnya tetap sama, tidak diperbaiki. Lebih bagus lagi kalau kemudian sudah penyok, jual saja, beli yang baru. Lalu kemudian dia tidak bisa lagi menyalahkan ibu-ibu itu, bahkan kemudian bersyukur, gara-gara ibu itu saya punya mobil baru. Nah, harusnya begitu. Maka orang yang selalu menyalahkan masa lalu, menyalahkan trauma, adalah orang-orang yang memilih menjadi korban dan tidak mau memperbaharui diri supaya tetap ada yang bisa disalahkan. Dan dia mempunyai kekurangan, it's okay, karena yang salah orang lain. Itu psikologinya. Tetapi ya itu kemudian hidup Anda. Padahal hidup itu menakjubkan, luar biasa, harus dirayakan. Karena luar biasa hidup itu. Bisa jalan kaki, rayakan jalan kaki. Jalan kaki itu menakjubkan loh, menyembuhkan banyak hal. Dan coba kalau tidak bisa berjalan, kayak apa? Selama masih bisa berjalan, rayakan bisa jalan itu dengan jalan kaki. Hari ini saya sudah berjalan kaki 5.130 langkah. Karena saya merayakan hebatnya bisa jalan kaki. Nah, saya juga mempunyai hati. Tadi sambil jalan, saya merayakan hati saya dengan mencintai Bunda Maria,
dengan rosario, mencintai Tuhan Yesus, mencintai Bapak Ibu saya yang sudah meninggal, ngobrol sama mereka. Saya punya hati, saya rayakan untuk mencintai dan mengampuni. Bukan untuk sakit hati, itu tidak merayakannya. Saya juga merayakan bahwa saya punya pikiran. Itu juga saya rayakan. Menakjubkan loh bisa mikir itu. Maka kemudian saya merayakannya dengan memikirkan yang positif, yang baik, yang berguna, yang mendatangkan berkat, yang bisa menjadi inspirasi. Itu. Hidup itu perlu dirayakan, dan itu setiap hari. Saya juga merayakan kesempatan hari ini dengan antusias. Apalagi nih yang Tuhan mau berikan? Pengalaman apa lagi yang Tuhan sediakan untuk saya rayakan? Jadi saya menjalani hidup ini antusias. Wah, hidup itu menakjubkan kok diisi yang negatif. Pikiran tuh hebat kok diisi yang negatif. Sayang. Mari kita merayakan hidup kita setiap hari. Bisa jalan, rayakan. Bisa makan, rayakan. Bukan dengan merayakan makan sembarangan. Bukan. Karena makan itu tujuannya supaya hidup, supaya sehat. Bukan supaya enak. Supaya hidup. Nah, dirayakan. Makan, wah enak betul ini bisa makan. Pilih makanan yang membuat lebih hidup. Itu. Nanti kalau sakit nggak bisa makan, susah. Rayakan bisa makan itu. Karena hidup itu memang luar biasa, harus dirayakan. Dan karena itu, kalau memang yang tidak perlu, lepaskan saja. Awang tidak perlu. Dan jangan terus-menerus memposisikan diri sebagai korban. Nanti tidak maju-maju. Karena hidup itu hidup kita. Dan kita diberi begitu banyak kesempatan. Ngapain mikir yang negatif? Ngapain membenci? Wong mencintai aja bisa. Lebih berbahagia mencintai daripada membenci. Sakit hati kok diperjuangkan. Itulah merayakan kehidupan. Iman juga bisa mengubah segalanya. Tuhan mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa minta kepada pohon ini pindah ke laut, pindah. Karena itu merayakan iman. Bagaimana caranya? Tidak perlu tahu apa-apa, percaya saja. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. 1 Petrus bab 5 ayat 7. Wah, merayakan iman. Iman juga dirayakan dengan penuh sukacita. Hidup juga harus dirayakan, yaitu dengan bersyukur, dengan bersukacita, dengan berbuat baik, hidup sepenuhnya, antusias gitu. Lalu kemudian otomatis, tidak usah sengaja, otomatis itu menjadi inspirasi. Dan kemudian hidup menjadi lebih menakjubkan. Nah, kalau kita punya kemampuan, kita gunakan untuk mencintai, untuk memelihara, untuk menjadi inspirasi, membawa damai, membawa sukacita, membawa kerukunan. Saya yang hidup, saya yang dianugerahi kehidupan dan kasih. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita merayakan kehidupan. Ketika bisa berbicara, rayakanlah kesempatan bisa bicara itu dengan mengatakan yang baik. Ketika bisa berpikir, rayakanlah kemampuan berpikir itu memikirkan yang positif, yang inspiratif. Ketika bisa jalan, rayakan kemampuan berjalan itu dengan jalan kaki, sehat dan penuh sukacita. Ketika bisa mencintai, rayakanlah kemampuan mencintai itu dengan mencintai, dengan mengampuni, dengan total acceptance, dengan bersyukur. Maka hidup menjadi sangat menakjubkan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.